Saya langsung dari Kanza sekarang. Baru aku akan pertimbangkan pertunangan kita. Setelah menjalani hukuman selama 5 tahun atas kesalahan yang bukan ia lakukan, Kansa akhirnya menghirup udara bebas. Namun, kebebasan itu tidak serta-merta membawa ketenangan. Dunia di luar penjara ternyata lebih kejam dari yang ia bayangkan. Nama baiknya belum sepenuhnya pulih, dan luka masa lalunya masih menjadi bayang-bayang. Di saat ia mencoba menata hidup dari awal, takdir kembali mempertemukannya dengan Fatan. Perasaan yang dulu terpendam kembali bergetar. Fatan yang selama ini dihantui rasa bersalah perlahan ingin memperbaiki semuanya. Namun kebahagiaan itu sekali lagi terancam. Monica yang sejak dulu terobsesi pada Fatan dan menyimpan kebencian pada Kansa, menyusun rencana licik. Dengan dukungan ayahnya, Darto, ia berpura-pura mengalami keracunan parah hingga dalam kondisi kritis. Bahkan ia nekat mencelakai dirinya sendiri demi memperkuat sandiwara tersebut. Tujuannya satu, membuat Fatan merasa bertanggung jawab dan bersedia menikahinya. Fitnah dan manipulasi itu berhasil mengguncang semuanya. Dalam kondisi tertekan dan penuh rasa bersalah, Fatan dihadapkan pada situasi sulit. Sementara itu, Kansa yang mengetahui keadaan Monica justru memilih mengalah. Hatinya kembali hancur, tetapi ia merasa tidak ingin menjadi penyebab penderitaan siapapun. Dengan air mata yang ia sembunyikan, Kansa meminta Fatan untuk menikahi Monica demi menyelamatkan nyawa perempuan itu. Ia kembali mengorbankan cintanya, percaya bahwa mungkin inilah takdir yang harus ia terima. Namun di balik semua pengorbanan itu, kebenaran perlahan mulai mencari jalannya. Kebohongan Monica dan Darto tidak mungkin tersembunyi selamanya. Pertanyaannya kini bukan hanya tentang cinta, tetapi tentang sampai kapan Kansa harus terus berkorban. Akankah Fatan menyadari bahwa cinta sejatinya selalu pada Kansa? Ataukah Kansa sekali lagi harus merelakan kebahagiaannya demi orang lain? Berikut kelanjutan ceritanya. Fatan sebenarnya tidak pernah benar-benar percaya bahwa Kansa dengan tulus merelakannya menikah dengan Monica. Ia mengenal Kansa sebagai perempuan yang selalu jujur pada perasaannya. Cara Kansa berbicara, tatapan matanya yang menahan luka, dan air mata yang berusaha ia sembunyikan membuat Fatan yakin ada sesuatu yang tidak beres. Di satu sisi, Fatan dihantui rasa tanggung jawab karena kondisi Monica yang dikabarkan kritis. Tekanan dari Darto yang terus menyudutkannya membuat situasi semakin rumit. Namun di sisi lain, hatinya menolak untuk percaya bahwa cinta Kansa bisa berubah begitu saja. Ia merasa Kansa kembali berkorban seperti dulu menyembunyikan luka demi orang lain. Kecurigaan itu perlahan tumbuh menjadi tekad. Fatan mulai mencari kebenaran di balik kejadian keracunan Monica. Ia memperhatikan kejanggalan demi kejanggalan, hasil pemeriksaan yang tidak konsisten, sikap Darto yang terlalu mengatur, dan Monica yang terkadang terlihat terlalu baik untuk seseorang yang seharusnya kritis. Sementara itu, Kansa memilih menjauh. Ia menahan perasaannya dan berusaha ikhlas meski hatinya terus berperang. Baginya, jika Fatan menikah demi menyelamatkan nyawa seseorang, maka itu adalah pengorbanan yang harus diterima. Ia kembali menempatkan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaannya sendiri. Namun Fatan tidak tinggal diam. Semakin ia mencari, semakin ia yakin bahwa semua ini adalah sandiwara besar. Dan jika benar Monica memanipulasi keadaan demi memaksanya menikah, maka bukan hanya cinta yang dipertaruhkan, tetapi juga harga diri dan kebenaran. Kini Fatan dihadapkan pada pilihan penting, mengikuti arus keadaan dan menikah demi rasa kasihan, atau membongkar kebenaran meski harus menghadapi amarah dan ancaman dari Darto.
Sementara itu, Kansa sama sekali belum mengetahui bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana besar Monica dan Darto. Ia benar-benar percaya bahwa kondisi Monica kritis dan hidupnya terancam. Dalam hatinya tidak ada sedikit pun prasangka, yang ada hanya rasa iba dan keyakinan bahwa mungkin inilah cara Tuhan mengujinya lagi. Hansa kembali memilih mengalah. Ia meyakinkan Fatan bahwa menikahi Monica adalah keputusan yang benar jika itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Dengan hati yang hancur, ia mencoba tersenyum dan berkata bahwa cintanya cukup sampai di situ. Baginya, mencintai tidak selalu berarti memiliki. Di sisi lain, Monica memainkan perannya dengan sangat rapi. Di depan Kansa, ia berpura-pura lemah dan tak berdaya. Bahkan ia sesekali meminta maaf dengan nada sendu seolah-olah tidak pernah menyimpan kebencian. Dengan kesabaran dan istiqomah mampu mengalahkan kebohongan dan dendam? Ataukah pengorbanan Kansa akan kembali menuntut harga yang lebih besar? Secara emosional, cinta Kansa dan Fatan digambarkan sebagai cinta yang tulus dan dijaga dengan istiqomah. Itu biasanya menjadi petunjuk bahwa hubungan mereka memang endgame tapi harus melewati ujian besar dulu. Namun ada juga kemungkinan twist. Kansa memilih memaafkan tapi tidak kembali bersama jika luka masa lalunya terlalu dalam. Atau Fathan harus membuktikan kesungguhannya dalam waktu yang tidak singkat. Istiqomah cinta adalah kisah tentang pengorbanan, fitnah, dan keteguhan hati yang diuji oleh waktu. Tentang seorang perempuan bernama Kansa yang hidupnya berubah karena kesalahan yang tidak pernah ia lakukan. Demi menjaga kehormatan dan membalas budi, ia memilih menanggung beban yang seharusnya bukan miliknya. Keputusan itu merenggut masa depannya, menghancurkan reputasinya, dan memisahkannya dari lelaki yang ia cintai sepenuh hati. Di saat orang lain memilih membela diri, Kansa justru memilih diam, bukan karena ia lemah, tetapi karena ia percaya bahwa kebenaran tidak selalu harus diperjuangkan dengan amarah. Dalam setiap air mata yang jatuh, ia menggenggam satu keyakinan. Allah tidak pernah tidur dan kebenaran akan menemukan waktunya sendiri untuk terungkap.